Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Ramdhani, NIM 0437549118 dari UPPJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 basis data, yaitu membuat database di MySQL atau MariaDB dengan aplikasi SHAM. Di ini terdapat contoh kasus, yaitu dari entity relationship diagram yang di sini akan dibuatkan tabel, yaitu dokter, tabel pasien, tabel administrator, tabel pasien underscore dokter, tabel daftar, dan tabel dokter admin. Yang pertama kita ke kontrol panel SHAM dulu, pastikan ini terkoneksi dan indikatornya berwarna hijau. Lalu lari ke localhost-nya, klik php myadmin. Di sini saya sudah di php myadmin. Kemudian saya akan membuat database baru dulu di sini. Database-nya tugas tutorial 2 basis data. Klik create. Lalu di sini saya akan membuat tabel dokter. Dokter di sini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Sini 7 kolom, lalu klik create. Yang pertama ID dokter. Di sini pilih integer aja. Length atau valuesnya kita kosongin aja. Atribut collection juga kita kosongin. Lalu kita kecilin. Lalu di sini kita pilih primary. Kita isi dan kita centang ini auto increment. Oke. Lalu di sini ada nama dokter, pilih varchar, 20 aja. Ini kosongin aja. Lalu di sini ya, ada tanggal lahir, kita pilih varchar aja, atau kita pilih date aja, date kita kosongin. Lalu di sini kita tulis nomor HP, kita isi varchar 13 saja. Lalu ada alamat dokter, kita pilih teks aja. Teks juga banyak, bisa kita isi, usah diisi apa-apa valuesnya. Dokter, habis itu kita ada waktu kerja. Waktu kerja kita pilihan enum aja ya. Enum. Di sini ada pagi dan sore. Oke. Yang terakhir adalah spesialis.
spesialis kita pakai varchar. Kita isi 15 saja. Setelah itu klik save. Nah, sudah terdapat satu tabel dari dokter yang berisi 7 kolom, yaitu ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, nomor HP, alamat dokter, waktu kerja, dan spesialis dokternya ini. Kemudian kita buat tabel baru dengan mengklik di sini. Kita create tabel lagi, tabel di sini dengan nama pasien. Ini pasien terdapat 1 2 3 4 kolom. Create. Yang pertama ID pasien. Sini kita pilih integer aja, kosongin. Di sini kita pilih primary. Auto incrementnya kita checklist. Lalu di sini ada nama pasien. Nama pasien kita pilih varchar, kita isi aja 30 ya. Di sini jenis kelamin. Ini kita pilih enom aja. Kita pilih enom. Ini laki-laki dan perempuan. Oke, kita kosongkan gini. Kita kosongkan saja. Lalu di sini alamat pasien. Kita pilih teks aja, teks kita kosongkan saja, lalu save. Nah, sudah terdapat tabel dari pasien ya, dan berisi 4 kolom: ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Dan kita bikin tabel baru lagi untuk administrator. Administrator terdapat 3 kolom ya. Terdapat 3 kolom. Create. Di sini ID admin, pilih integer, kosongkan, no. Kemudian kita pilih primary. Oke. Auto increment kita checklist. Lalu di sini ada nama admin. Sini pakai varchar. Kita isi 30 aja. Kosongkan. Lalu di sini ada waktu kerja. Kita pilih enom ya. Kita samakan dengan dokternya ya. Pagi, sore. Lalu klik save. Kita berhasil membuat tabel administrator dengan 3 kolom: ID admin, nama admin, waktu kerja. Lalu kita membuat tabel baru lagi, yaitu daftar ya. Tabel daftar terdapat 3 kolom. Kita tulis di sini 3. Create. Lalu di sini ID daftar. Integer. Betul, kita pilih yang primary. Lalu yang auto incrementnya kita checklist. Kemudian
ID admin, ID pasien dulu, ID pasien integer, kita pilih primary. Auto incrementnya tidak usah ditulis karena sudah ada di tabel pasien dan ya, di tabel pasien ya. Begitupun di sini ID admin, pilih integer, pilih primary. Sama di ID admin juga tidak usah di auto increment karena di administrator udah ada ID adminnya. Kita klik save. Ini udah ada 4 tabel, ID daftar, ID pasien, ID admin. Kemudian kita membuat tabel baru lagi, yaitu di sini dokter admin. Dokter admin ada 3 kolom. Di sini ada 3 kolom ya. Ini pertama ID dokter, ID admin, ID data. ID data. ID data dulu. ID data. ID data. Pilih integer, lalu di sini primary key. Auto incrementnya kita checklist karena tidak ada di tabel baik dokter ataupun pasien ataupun administrator di bed. Ini kan ID daftar, ID daftar mungkin ya. ID data ini ID daftar. Kita auto increment dulu. Lalu ID dokter, ID admin integer. Kita pilih di sini primary, tidak usah kita isi, kita checklist auto incrementnya. Sini ID dokter integer, lalu primary, tidak usah juga kita tidak usah pakai auto increment, lalu save. Baik, tabel dari dokter admin sudah terbuat. Yang terakhir kita membuat tabel dari pasien dokter. Pasien dokter terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Pasien dokter terdapat 5 kolom. Klik create. Di sini ada ID. Kita pilih integer. Kita nonkan saja, kosongkan saja. Lalu pilih primary. Auto incrementnya kita checklist. Kemudian ada ID dokter. Kita pilih integer, kosongkan saja. Kosongkan saja, tidak apa-apa. Kita pilih primary. Further. Tidak usah dipakai auto increment. Kemudian ID pasien, kita pilih di sini primary. Lalu ada waktu periksa. Kita pilih N-nya sesuai dengan jadwal dokter dan waktu kerja admin, pagi dan sore. Lalu di sini ada resep. Kita tulis teks saja ya, karena mungkin banyak resepnya.
kosongkan, lalu klik save. Oke. Baik, ini di sini saya sudah membuat tabel dari yang ada di contoh kasus entity relationship diagram ini, yaitu ada administrator, dokter, admin, pasien, dokter. Nah, kita di sini akan mengisi data dari tabel dokter, yaitu klik tabel dari dokter, kemudian klik insert. Di sini ID kita kosongkan karena otomatis ya, atau increment itu. Di sini nama dokternya saja, nama dokternya Dadang Supriyadi misalkan. Tanggal lahirnya 1890 02 misalkan. Nomor telepon kita saja ya, 081 123 124 125, itu aja ya. Alamat dokter itu misalkan Sukarami Bandar Lampung. Di sini spesialisnya misalkan dokter gigi. Yang kedua ada di sini ada dokter misalkan namanya Asep Wahyudin. Kelahirannya 1860. Nomor HP-nya gitulah ya. Alamatnya misalkan Halim Bandar Lampung. Sini spesialisnya misalkan dokter spesialis hati. Sini klik go. Nah, lalu untuk melihatnya klik browse. Di sini sudah ada ya data dari tabel dokter. Kedua, jika kita isi data pasien dulu. Data pasien kita isi di sini sama, klik insert. ID pasien kita kosongkan saja. Lalu di sini ada namanya Abdul Fatah, jenis kelamin laki-laki, terus alamatnya Y Halim dari Lampung. Nah, di sini pun sama. Sini misalkan ID pasien, nama pasiennya di sini Robi Alkalin. Ini laki-laki, jenis kelaminnya, alamatnya Sukabumi Bandar Lampung. Nah, kita satu lagi di sini, nama pasiennya namanya Robiah, jenis kelamin perempuan, alamatnya Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Lalu klik go.
kita lihat ya, sudah ada data pasien di sini, ada 3 orang ya. Nah, jenis laki-laki, ini jenis kelaminnya, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien ya, di sini semua. Lalu kita mengisi tabel administratornya, insert ID adminnya kita kosongkan, namanya misalkan Irfan, alamat Alamanda, waktu kerjanya kita pilih pagi. Lalu yang kedua misalkan Julio, waktu kerjanya sore, kita klik go. Coba kita lihat, nah udah terdapat data di tabel administrator ini, itu Irfan dan Julio, waktu kerja pagi dan sore. Sama dengan dokter pun sama, dokter di sini ada 2 datanya. Nah, lalu kita mengisi database di tabel daftar. Kita klik insert. Tabel daftar ini terdapat ID ini ya, ID daftar. ID daftar kita kosongkan saja. Misalkan ID pasien tadi, ID pasiennya 1, terus ID adminnya 1, terus ini ID daftarnya kosongkan dulu. Di ID pasien misalkan 3, adminnya 1, misalkan ada, kita tambah 1 row lagi karena pasien kita 3 misalnya. Terus di sini kita di pasien 2, nah, terus adminnya dengan ID 2, kita klik go, coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada ya, dengan ID daftarnya 1, 2, 3, terus misalkan ID pasiennya 1, adminnya 1, ID pasien 3, admin adminnya 2, begitupun yang ketiga gitu. Kemudian kita isi di tabel dokter admin ya. Dokter admin ada ID data, ID admin, ID dokter. Kita insert ID data ini kita kosongkan karena auto increment itu ya, nah atau otomatis. Misalkan ID adminnya 2, ID dokternya 1, di sini sama, misalkan ini 1, dokternya ID-nya 2, go. Kita lihat ada data, oh ya sudah ada data ya di sini. Di sini udah ada data dari tabel dokter admin. Kemudian yang terakhir tabel pasien dokter, kita insert ID kita kosongkan karena auto increment. Misalkan ID dokter kita di sini 1, ID pasien di sini 3, terus waktu periksanya pagi. Nah, resepnya misalkan obat batuk, terus di sini paracetamol, terus di sini obat batuk nih kan, obat batuk komik bisa. Terus di sini obat demam, terus obat nyeri, obat demam misalkan. Terus di sini ID juga dikosongkan, misalkan ID dokternya 2, ya ininya 1, ID pasiennya, ini kan ID pasiennya 3 ya. Ini waktu punya sore, misalkan obat demam, obat flu dan batuk. Terus di sini obat obat mah, wah komplit beneran banyak. Terus lagi
obat nyeri perut, nyeri lambung. Lalu klik go. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah ada sudah ada datanya ya dari tabel pasien dokter. Di sini ada ID dokternya 1, ID pasiennya 3, waktu periksa pagi. Di sini ada resep obatnya dari dokter. Nah, misalkan kita mau menambahkan dokter, kita klik di insert ini, nama ID-nya kita kosongkan, nama dokternya misalkan Wahyu Paulus misalkan, kelahiran nih misalkan dokternya dokter muda nih 95 gua 11, nomornya nah gitulah, alamatnya ini dari Teluk Betung, Bandar Lampung. Ini spesialisnya waktu kerjanya misalkan pagi, spesialisnya dokter mata. Ini klik go. Kita menambahkan 1, coba kita lihat. Nah, sudah bertambah 1 ya. Kita bertambah 1. Ini ada lebih nomor banyak nih. Kita edit aja, klik edit aja bisa. Nah, nomornya kita hapus ya. Lalu klik go. Nah, terus kita ingin merubah alamat dari dokter pun bisa dari sini. Kita dari inline pun bisa, ataupun dari kita klik misalkan klik ini, kita klik edit misalkan ya. Ini bukan dari Sukarame, misalkan dokter ini udah pindah dari berasal dari Waikanan misalkan. Waikanan, Lampung Tengah. Klik. Udah berubah ya, dari Waikanan, Lampung Tengah. Terus di sini misalkan akan menambahkan juga data dari adminnya kan 2, adminnya kita tambah jadi 3 misalnya. Ya, kita insert ID adminnya, kita kosongkan karena otomatis nama adminnya misalkan Andi Warol, waktu kerjanya sore. Terus klik go. Oke, kita coba browse. Ya udah bertambah ya. Misalkan ada masuk 1 lagi adminnya di sini namanya Doni Salaman misalkan, pagi. Udah, coba kita ini kita terus kita betul udah tambah 1 di sini, Doni Salaman, dengan ID-nya berurutan ya 1, 2, 3 karena otomatis. Sini di daftar pun udah ada datanya, di dokter udah ada datanya. Ya, baik, sekian pemaparan dari saya tentang pembuatan database menggunakan Sham ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.